Jiang Sile datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan payudara dan terkejut saat bertemu dengan seorang dokter pria. Dia terlihat kesal dan bertanya kepada perawat mengapa ada dokter pria. Perawat langsung menjawab bahwa itu tidak penting dan memintanya untuk segera melepas pakaian. Meskipun merasa canggung, Sile akhirnya melepas branya sambil berpura-pura menelepon untuk mengurangi ketegangan. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa jika dia tidak malu, maka orang lain yang akan malu. Dalam momen tanpa sadar, dia menyerahkan bra yang baru saja dilepasnya kepada dokter. Dokter dengan tenang memberitahunya bahwa dia hanya perlu melonggarkannya, tidak perlu melepasnya sepenuhnya. Saat itu, Sile dengan malu-malu menarik kembali branya. Saat ini, dia melirik kartu nama dokter dan terkejut menyadari bahwa orang di depannya adalah Dingran, teman sekolah menengah dan juga cinta pertamanya. Pikiran bahwa mantan kekasihnya sedang memeriksanya membuatnya merasa canggung dan bingung. Sile dengan malu-malu menarik kaosnya menutupi kepala, yang membuat Dingran terkejut dan bertanya apakah dia baru-baru ini mengonsumsi makanan yang merangsang. Kemudian, dia melanjutkan pemeriksaan, bertanya apakah dia merasakan sakit dimanapun. Meskipun tidak sakit, Sile merasa sangat malu sehingga dia hanya ingin melarikan diri dari situasi tersebut. Mengakhiri pemeriksaan, Sile segera mengambil catatan medisnya dan bergegas meninggalkan ruang praktik seolah-olah sedang berlari dalam perlombaan. Dia menghibur dirinya bahwa setelah 10 tahun, Dingran pasti tidak akan mengenalinya. Namun, saat itu, dia mendengar suara memanggil dari belakang, "Jiang Sile, kamu lupa branya." Seluruh koridor tiba-tiba menjadi tempat kejadian yang memalukan, membuatnya semakin canggung. Sesampainya di rumah, Sile mendapati kunci pintu tidak bisa dibuka. Dia dengan sedih berpikir bahwa nasib buruk masih belum meninggalkannya. Setelah menelepon ibunya, dia baru mengetahui bahwa ibunya telah bertemu kembali dengan cinta pertamanya dari masa muda dan mereka berdua berencana untuk menikah. Selain itu, ibunya telah pindah rumah untuk tinggal dekat dengan orang itu tanpa memberitahunya. Tidak lama kemudian, Sile mengunjungi rumah calon ayah tirinya dan secara kebetulan mengetahui bahwa dia memiliki seorang putra bernama Xiao Ran, yang saat ini bekerja sebagai dokter. Hal ini memberinya firasat buruk. Ketika dia menanyakan nama putranya, Sile terkejut mengetahui bahwa putra itu adalah Dingran, teman sekelas dan cinta pertamanya. Saat mendengar nama Dingran, hati Jiang Sile seperti diremas. Dia mencoba membalikkan badan untuk menyembunyikan rasa canggungnya, tetapi matanya tanpa sengaja menangkap foto keluarga di atas meja. Kebenaran yang tak terbantahkan membuatnya semakin bingung. Paman Ding, dalam percakapan, mengungkapkan bahwa Dingran akan segera pulang. Hal ini membuat makanan di hadapannya menjadi hambar dan tidak menarik. Dia dengan cepat membuat alasan bahwa perutnya tidak enak badan untuk meminta izin pulang. Tetapi saat dia baru saja melangkah keluar dari pintu, dia bertabrakan dengan Dingran yang baru pulang kerja. Keterkejutan membuat Sile panik sampai-sampai tangannya salah tingkah. Dia terpleset jatuh tepat di depannya. Dingran secara refleks dengan cepat mengulurkan tangan untuk menariknya. Tetapi gaya inersia membuat keduanya tidak hanya bertabrakan tetapi juga memiliki kontak yang sangat dekat. Jatuh yang keras membuat mereka tersungkur ke lantai. Dan sesaat sebelum menyentuh tanah, Dingran mengulurkan tangan untuk melindungi kepalanya. Orang tua mereka yang mendengar suara itu segera berlari keluar. Hanya melihat pemandangan kedua orang itu terbaring di lantai dalam keadaan yang sangat canggung. Dingran bercanda, baru bertemu sudah menerima hadiah besar seperti itu. Tetapi tidak dapat disangkal kenyataan bahwa karena orang tua mereka serius melangkah menuju pernikahan, Jiang Sile dan Dingran secara otomatis menjadi saudara tiri. Namun, Dingran tidak begitu senang karena dia tidak ingin memiliki kakak perempuan yang ceroboh seperti Sile. Di pihak Sile, dia merasa sedih, semua kecerobohannya hanya untuk menyembunyikan rasa malu bertemu kembali dengan cinta pertamanya. Dalam benaknya, dia masih ingat dengan jelas momen reuni kelulusan. Ketika dia mengumpulkan semua keberaniannya untuk menyatakan perasaannya kepada Dingran tetapi ditolak mentah-mentah olehnya. Kalimatnya masih terngiang di telinga, "Aku tidak punya waktu untuk terlibat dalam kehidupan membosankanmu." Dia ingat dia bertanya kepadanya, "Apakah kamu benar-benar sangat membenciku?" Balasannya hanyalah sikap dingin dari Dingran. Ketika keduanya mulai berdebat tentang kesalahpahaman di masa lalu, orang tua mereka segera maju untuk menengahi, berpikir bahwa pasti ada kesalahpahaman di antara mereka. Namun, Jiang Sile menolak untuk mengakui, menegaskan bahwa tidak ada kesalahpahaman sama sekali, "Aku juga sangat membencinya." Dia memberitahu orang tuanya bahwa ini tidak akan memengaruhi hubungan mereka, dan mendesak mereka untuk tetap menikah seperti biasa. Setelah selesai berbicara, dia berbalik pergi dengan marah. Tetapi yang Sile tidak ketahui sama sekali adalah, sebenarnya Dingran sudah lama diam-diam menyukainya. Hari itu di rumah sakit ketika mendengar nama Jiang Sile, dia menjadi sangat gugup sampai menjatuhkan gelas air. Dan ketika dia berjalan melewatinya, bahkan mengenakan sarung tangan
tangan pun membuatnya sama tegangnya. Jiang Sile setelah kembali ke rumah mengobrak-abrik laci dan mengeluarkan foto kelulusan 10 tahun yang lalu. Melihat foto itu, hatinya dipenuhi pikiran tentang kenangan lama. Di tempat lain, Dingran juga sedang memegang foto kelulusan itu, mengingat kembali momen di masa lalu ketika dia sengaja mendorong pacarnya yang berdiri di samping, hanya agar bisa berdiri di dekat Jiang Sile dalam foto kenangan. 10 tahun telah berlalu, segalanya telah berubah. Memikirkan hal ini, Jiang Sile merasa sedih. Yang tidak dia ketahui adalah, Dingran sudah lama diam-diam menyukainya, tetapi karena suatu alasan, dia menolak pernyataan cintanya di masa lalu. Setelah semalam berpikir, Jiang Sile memutuskan harus bertemu Dingran untuk berbicara dengan jelas, tidak ingin hal-hal yang belum terselesaikan memengaruhi kebahagiaan ibunya. Namun, begitu membuka pintu kamar, dia terkejut melihat Dingran sedang memegang branya. Dia panik dan marah, tetapi Dingran hanya dengan tenang menjelaskan bahwa dia berusaha membantunya merapikan barang-barang. Situasi ini membuat keduanya semakin canggung. Tidak lama kemudian, Jiang Sile menerima kabar dari ibunya bahwa dia dan ayah Ding akan segera menikah dan ingin dia serta Dingran berperan sebagai pendamping pengantin wanita bridesmaid dan pendamping pengantin pria groomsman di pesta pernikahan. Berita ini membuat Jiang Sile terkejut. Selama proses diskusi tentang pernikahan, keduanya terus berdebat. Dingran setuju untuk berpartisipasi, tetapi dengan syarat dia tidak akan memanggil Jiang Sile kakak dan juga menolak menjadi groomsman jika dia menjadi bridesmaid. Sebagai balasan, Jiang Sile juga menegaskan bahwa jika Dingran menjadi groomsman, dia tidak akan menjadi bridesmaid. Melihat hubungan di antara mereka semakin tegang, keluarga memutuskan untuk membuat grup obrolan untuk menghubungkan dan mengurangi konflik. Namun, situasinya menjadi lebih rumit ketika Dingran mengetahui melalui grup obrolan bahwa Jiang Sile sedang berkencan dengan orang lain. Rasa cemburu di hatinya muncul, dia bergegas pulang ke rumahnya dan menunggu di bawah. Ketika melihat Jiang Sile bersama teman kencannya berbicara dan tertawa riang, Dingran tidak bisa menahan emosinya. Dia maju dan memberinya sebuah tas, menunjukkan kebingungan dan kecemburuan yang jelas. Jiang Sile tidak tahu apa yang ada di dalam tas yang diberikan Dingran, jadi dia membukanya untuk melihat. Hal ini membuat Sampingan, teman kencannya, terkejut. Sile dengan marah berpikir bahwa Dingran terlalu tergesa-gesa dan memarahinya. Namun, Dingran menjelaskan bahwa pagi ini dia terburu-buru, meninggalkan barang-barangnya di kamarnya, jadi dia sekalian membawanya. Tindakan Dingran membuat Sile bingung, tidak tahu harus berkata apa, membuat Sile hanya bisa dengan malu-malu meminta maaf kepada Sampingan dan buru-buru pergi. Keesokan harinya, ketika Dingran kembali ke rumah, dia terkejut mendapati Jiang Sile membawa Sampingan untuk diperkenalkan kepada orang tua mereka. Meskipun merasa tidak nyaman, dia berusaha menahan diri dan berjabat tangan dengan Sampingan. Selama makan, ayah Ding dan ibu Jiang keduanya sangat puas dengan Sampingan. Hal ini membuat Dingran tidak bisa menahan rasa cemburunya. Secara khusus, ketika ayah Ding mengusulkan Sampingan menjadi pengiring pria di pernikahan dan ibu Jiang langsung setuju karena nama mereka bila digabungkan menjadi Ping An 11 Le, nama yang penuh keberuntungan, Dingran merasa seperti menimpakan batu ke kakinya sendiri tetapi tidak bisa berbuat apa-apa selain menanggungnya. Setelah makan malam, Jiang 11 Le mengantar Zhang Ping An turun. Dingran juga mengikuti, dia tidak bisa menahan diri dan bertanya kepada 11 Le mengapa memilih berkencan dengan Zhang Ping An, menganggap pria itu tidak memiliki perasaan. Hal ini membuat 11 Le marah, membalas bahwa Zhang Ping An menghargai perasaan yang diberikannya, sedangkan Dingran sebelumnya selalu mengabaikannya. Jawaban 11 Le mengingatkannya pada masa lalu, ketika dia pernah memberi Dingran kemeja dengan perasaan khusus, tetapi kemudian melihatnya dikenakan oleh gadis lain seolah pukulan keras pada cinta sejatinya. Karena terlalu marah, 11 Le berbalik dan pergi, tetapi Dingran mencoba mengejarnya untuk menjelaskan, secara tidak sengaja menarik tali branya. Situasi menjadi sangat canggung, Jiang 11 Le tidak tahan lagi, mengambil sandal di tanah dan mengejar Dingran di sekitar kompleks. Orang tua mereka tanpa sengaja menyaksikan adegan ini saat berjalan-jalan dan terkejut, berpikir bahwa kedua orang ini memang tidak cocok. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa semua sudah diatur sebelumnya oleh Dingran. Ketika dia sengaja menyarankan ayahnya agar ibu dan anak 11 Le pindah untuk tinggal di dekat rumah. Keesokan harinya, Jiang 11 Le menerima hasil pemeriksaan dari rumah sakit, mengetahui dia memiliki fibroadenoma di payudara kirinya. Pagi itu, ketika 11 Le hampir terlambat kerja, ayah Ding menyarankan Dingran mengantarnya bekerja, tetapi Dingran malah mengejek bahwa 11 Le terlambat adalah hal yang biasa sejak masa sekolah. Mendengar ejekan dari Dingran, Jiang 11 Le langsung kesal. Sebuah adu mulut yang dramatis terjadi di antara mereka. Dia mencela Dingran karena makan dengan santai sementara dia hampir terlambat dan Dingran tidak ragu membalas, menganggap dia khawatir secara tidak masuk akal.
Di bawah desakan ayah Ding, akhirnya Dingran dengan enggan setuju mengantar 11 Le ke tempat kerja. Ketika sampai di rumah sakit, Dingran secara tidak sengaja melihat laporan pemeriksaan Jiang 11 Le, mengetahui bahwa dia memiliki fibroadenoma di payudara kirinya. Khawatir padanya, Dingran langsung menelepon untuk menenangkan. Jiang 11 Le ketakutan, bertanya apakah dia harus memotong payudaranya. Tetapi Dingran dengan lembut menjelaskan bahwa ini hanyalah operasi kecil dan menyarankan dia untuk tidak khawatir karena ada dia di sampingnya. Tidak ingin ibunya tahu tentang penyakitnya, keesokan paginya, Jiang 11 Le bersiap diam-diam menarik koper menuju rumah sakit. Namun, ibunya tanpa sengaja melihat dan mulai mengajukan banyak pertanyaan yang canggung. Tepat pada saat ini, Dingran muncul tepat waktu, membantu 11 Le menjelaskan dan menenangkan ibunya, menghindari rentetan pertanyaan. Malam itu, ketika tidak melihat Jiang 11 Le di kamar rumah sakit, Dingran cemas mencari kemana-mana. Akhirnya, dia menemukannya berdiri di balkon, terlihat bingung dan cemas. Menyadari kegelisahannya, Dingran mengeluarkan pena dari sakunya dan menulis di tangannya kalimat operasi akan berjalan lancar. Dia berjanji padanya akan selalu berada di sisinya, menenangkannya dengan lembut. Jiang 11 Le penasaran bertanya, "Mengapa kamu begitu baik padaku hari ini?" Dingran tersenyum, menjawab, "Karena kamu adalah keluarga, kita akan segera menjadi keluarga." Meskipun Dingran menjawab demikian, jelas itu bukan yang diharapkan Jiang 11 Le. Dia merasakan kekecewaan bercampur dengan emosi yang sulit dijelaskan. Keesokan paginya, Dingran mengantar Jiang 11 Le ke rumah sakit untuk mamografi. Ketika melihat metode pemeriksaan, dia tidak bisa menahan kebingungan, khawatir tentang sulitnya prosedur. Setelah pemeriksaan selesai, dia semakin merasa canggung ketika bertemu lagi dengan Dingran, bahkan saat operasi pun datang. Di bawah pengaruh anestesi, Jiang 11 Le bermimpi tentang masa sekolah menengah ketika dia selalu mencari cara mendekati Dingran. Dulu, dia sering menempel padanya seperti lem, tetapi ketika bersiap mengungkapkan perasaannya, mimpi itu terpotong oleh panggilan namanya. Ketika terbangun, orang pertama yang dilihatnya adalah Dingran, yang masih berdiri di samping merawatnya dengan penampilan tampan yang familiar. Operasi berjalan sukses dengan baik, hanya perlu istirahat beberapa hari. Jiang 11 Le akan pulih sepenuhnya. Malam itu, dia gelisah di tempat tidur, tidak bisa tidur ketika terus memikirkan tindakan perhatian dan kehangatan Dingran sepanjang hari itu. Dia tidak bisa membedakan dengan jelas apakah itu adalah ekspresi cinta atau hanya sekadar perhatian untuk seorang pasien. Ketika menerima panggilan video dari ibunya, Jiang 11 Le sangat cemas, tidak tahu bagaimana menyembunyikan fakta dia sedang dirawat. Tepat saat itu, Dingran kebetulan muncul dan dengan cepat memahami situasinya. Dia meraih tangan 11 Le dan menariknya ke atap untuk menghindari pertanyaan ibunya. Dengan cekatan, Dingran berpura-pura bahwa keduanya sedang duduk di luar makan barbeque, membuat ibu Jiang percaya dan mengabaikan pertanyaan. Setelah menutup telepon, keduanya tertawa dan 11 Le menyadari bahwa menjadi keluarga dengan Dingran mungkin tidak seburuk yang pernah dia pikirkan. Dalam suasana yang nyaman itu, 11 Le memutuskan mengajukan kesepakatan baru bahwa mulai sekarang mereka akan berusaha akur satu sama lain. Dia tidak lupa menambahkan lelucon, "Jika sudah menjadi keluarga, kamu harus memanggilku kakak." Dingran tidak mau mengalah, membalas bahwa dia 3 bulan lebih tua darinya, tidak ada alasan untuk memanggilnya kakak. Keduanya saling menggoda, suasana di antara mereka menjadi lebih ringan dan ceria. Setelah keluar dari rumah sakit, Jiang 11 Le disiapkan banyak hidangan lezat oleh ayah Ding untuk memulihkan diri, tetapi dia tidak bisa memakan beberapa hidangan setelah operasi. Menggoda, tetapi tepat ketika dia bersiap makan, Dingran dengan cepat merebut potongan daging dari mangkuknya. Ayah Ding tidak mengerti, marah dan hendak memarahinya, tetapi Dingran memberi isyarat kepada 11 Le untuk bekerja sama. Jiang 11 Le segera berseru, "Aku tidak makan lagi." Dan Dingran juga serempak, "Aku juga tidak bisa makan lagi." Kedua orang itu serentak menciptakan adegan keributan kecil untuk meredakan situasi tegang, dan 11 Le menyadari bahwa konfrontasi kecil semacam ini kadang-kadang membuat hubungan antara dia dan Dingran menjadi lebih menarik. Setelah meninggalkan meja makan, Dingran mendengar dari ibu Jiang bahwa Zhang Ping'an berencana menyatakan cinta kepada Jiang 11 Le pada hari itu. Kekhawatiran segera menguasai pikirannya. Dingran buru-buru mengambil buku catatan yang berisi perasaan yang dia miliki untuk 11 Le selama bertahun-tahun, lalu lari keluar rumah dengan niat mencegah hal itu. Namun, ketika tiba, Dingran menyaksikan Jiang 11 Le sedang memeluk Zhang Ping'an. Hal ini membuatnya sangat kecewa. Merasa semua rencananya gagal, dia hanya bisa menyimpan buku catatan itu di laci, menyembunyikan perasaan yang tak terucapkan.
Setelah kejadian itu, Dingran mulai menjadi dingin dan menjauh dari Jiang 11 Le, membuatnya tidak mengerti apa yang terjadi. Merasa bingung, dia memutuskan menghadapi pria itu untuk menanyakan dengan jelas alasan mengapa saat di rumah sakit. Kamu merawatku dengan sangat teliti, tetapi sekarang malah menghindariku. Kita sebenarnya punya hubungan apa? Dingran menjawab dengan acuh tak acuh, kita hanya hubungan antara dokter dan pasien. Aku bersikap baik kepada semua pasien, termasuk kamu. Jawaban itu membuat Jiang 11 Le sakit hati. Dia berbalik meninggalkan ruangan, berpikir bahwa semuanya hanyalah perasaan sepihak darinya. Dingran, meskipun bingung, tetap diam, membawa perasaan tidak nyaman karena dialah yang sebenarnya terluka. Faktanya adalah, bertahun-tahun lalu Dingran menolak Jiang 11 Le hanya karena dia tanpa sengaja mendengar gadis itu berbicara dengan teman-temannya bahwa memenangkan hatinya hanyalah sebuah taruhan. Kesalahpahaman ini telah menjauhkan mereka selama 10 tahun. Kembali ke kamar, Jiang 11 Le merasa sedih dan menyalahkan dirinya sendiri karena selalu berhayal tentang hubungannya dengan Dingran. Melihat putrinya sedih, ibunya berpikir dia mendapat tekanan di tempat kerja dan menyarankan dia beristirahat, bersantai. Akhirnya, di bawah dorongan ibunya, 11 Le memutuskan melakukan perjalanan jauh untuk melepaskan diri. Malam itu, setelah mencuci muka, Jiang 11 Le dengan cepat tertidur tanpa menyadari ada seseorang yang berbaring di sampingnya. Keesokan paginya, ketika bangun, keduanya terkejut menyadari kehadiran satu sama lain. Keduanya saling beradu argumen, tetapi kebingungan Jiang 11 Le mencapai puncaknya ketika dia menemukan dirinya belum mengenakan bra. Meskipun canggung, Dingran berusaha tenang tetapi tidak bisa menyembunyikan rasa kikuknya. Situasi tak terduga ini membuat hubungan di antara mereka semakin sulit. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa semua ini diatur oleh ibunya Jiang 11 Le. Ia mendengar bahwa Dingran akan datang ke pedesaan untuk menghadiri seminar medis, jadi ia mengatur agar pemuda itu menginap di rumah tua ini. Setelah itu, ibunya Jiang juga mendorong putrinya untuk berhenti dari pekerjaan, kembali ke kampung halaman untuk bersantai, dengan tujuan sebenarnya adalah untuk mempererat hubungan antara kedua kakak beradik ini. Zhang Ping'an, dan sekarang ia menjadi seorang gadis yang baru saja kehilangan pekerjaan dan patah hati. Ibu berharap Dingran bisa lebih memperhatikan dan merawatnya. Mendengar kabar ini, hati Dingran tiba-tiba dipenuhi harapan lagi. Ia mulai merawat Jiang 11 Le dengan penuh perhatian, bahkan secara khusus menyiapkan sarapan untuknya. Namun, sikap Dingran yang terkadang dingin terkadang hangat justru membuat Jiang 11 Le bingung, tidak tahu harus mengartikannya bagaimana. Setelah sarapan, Jiang 11 Le dan Dingran sedang bermain dengan anjing kecil di halaman ketika Lu Liu, sahabat 11 Le, tiba-tiba muncul. Ia meminta 11 Le untuk membantunya mencari sandal karena sepatunya sudah bau. Situasi kacau ini tanpa diduga dilihat oleh Dingran, yang membuat Liu sangat malu. Ia segera berbalik, berpura-pura tidak terjadi apa-apa, dan berjalan pergi dengan wajah yang benar-benar tenang. Baik Jiang 11 Le maupun Dingran merasa canggung dengan tindakan Liu. Tidak lama setelah itu, Liu mengenakan kembali sepatunya, kembali dengan anggun dan langsung berkata kepada 11 Le bahwa ia sudah datang. Ia juga menyadari kehadiran Dingran dan berbicara dengan sangat santai seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ketika cuaca terlalu panas, baik Jiang 11 Le maupun Liu duduk di bawah pohon untuk makan es krim. Saat itu, 11 Le tiba-tiba melihat seorang pria tampan lewat. Karena tidak memakai kacamata, Liu tidak melihat dengan jelas siapa orang itu. Mendengar 11 Le mengatakan bahwa itu adalah pria tampan, Liu segera memutuskan untuk maju dan berkenalan. Tetapi ketika ia mendekat dan menyapa, ia menemukan bahwa itu adalah Qifei, orang yang sudah dikenalnya. Segera, Liu dengan bingung meminta maaf karena salah orang dan buru-buru mundur. Qifei adalah hutang emosional yang Liu coba hindari. Sebelumnya, Liu hampir tertabrak mobil Qifei sepulang kerja. Ia berniat menyalahkan, tetapi malah tertarik oleh penampilannya. Dengan reputasi ratu kencan dalam industri fashion, Liu mengundang Qifei ke rumah untuk minum teh malam itu juga. Namun, alih-alih hanya bermain-main, Qifei menjadi serius dan mulai mengejar Liu dengan penuh semangat, membuatnya harus lari kembali ke kampung halaman untuk menghindar. Ketika kembali ke kampung, Liu berpura-pura baru bangun tidur dan memainkan sebuah drama untuk menyembunyikan perasaannya. Namun, Qifei dengan cepat menyadari kepura-puraan ini karena sandal hak tinggi 10 cm di kakinya telah mengungkap semuanya. Mendengar perkataan Qifei, Liu memutuskan untuk tidak melanjutkan sandiwara lagi dan langsung menasihatinya agar tidak menguntitnya. Namun, Qifei tiba-tiba mengungkapkan bahwa ia tidak datang untuk mencarinya, yang membuat Liu terkejut. Tepat pada saat itu, Dingran tiba-tiba kembali dan ketiganya baru menyadari bahwa mereka semua saling mengenal.
Setelah itu, pertengkaran antara Lu Liu dan Qi Fei menjadi sengit dengan topik seputar masalah minum teh. Perdebatan itu begitu sengit sehingga Jiang 11 Le yang berdiri di samping juga merasa canggung. Jiang 11 Le mencoba menyela untuk meredakan suasana. Apakah kalian mengerti apa itu minum teh? Tetapi baik Liu maupun Qi Fei tidak peduli, mereka terus berdebat tentang apakah minum teh benar-benar membawa kegembiraan atau tidak. Qi Fei bersikeras bahwa minum teh tidak harus berhubungan dengan asmara, sementara Lu Liu menolak dan berpendapat bahwa pria sering salah paham tentang masalah ini. Konfrontasi itu bahkan menyeret Ding Ran ketika mereka berdebat tentang apakah berkencan lebih menyenangkan atau tidak, namun Ding Ran hanya menjawab sederhana, tidak tahu. Hal ini semakin membuat perdebatan itu bertambah tegang, tidak tertahankan oleh kecanggungan dan kekacauan ini. Malam itu, Lu Liu bertemu Ding Ran secara pribadi untuk menceritakan kebenaran tentang kejadian yang terjadi bertahun-tahun lalu. Dulu, di pesta kelulusan, ketika Jiang 11 Le bersiap untuk menyatakan cinta kepada Ding Ran, ia ditarik ke sudut oleh saingannya dan ditantang. Saingannya memprovokasi 11 Le dengan taruhan yang kejam. Jika ia gagal menyatakan cinta, maka mulai sekarang tidak boleh mengejar Ding Ran lagi. 11 Le, meskipun marah, tetap menolak taruhan yang tidak masuk akal itu dengan tegas. Namun, saingannya tidak berhenti mengejek, berpendapat bahwa dengan nilai tinggi, ia dan Ding Ran pasti akan masuk ke fakultas kedokteran, sementara 11 Le tidak memiliki kemampuan. Ia bahkan mengancam bahwa jika ia berhasil menaklukkan Ding Ran, ia akan merebut apa yang paling 11 Le hargai untuk membuatnya marah. Sayangnya, Ding Ran hanya mendengar bagian akhir dari percakapan itu, yang membuatnya salah paham bahwa Jiang 11 Le menyatakan cinta hanya untuk memenangkan taruhan. Oleh karena itu, ia menolaknya tepat di depan semua orang di pesta kelulusan, menyebabkan kesalahpahaman dan jarak di antara mereka selama bertahun-tahun. Ketika melihat Jiang 11 Le berdiri untuk membelanya, perasaan aneh melonjak dalam hati Ding Ran. Dalam perjalanan pulang, ketika keduanya melewati tepi sungai, Jiang 11 Le tiba-tiba berputar di antara kunang-kunang yang berterbangan di sekitarnya. Pemandangan ini membuat Ding Ran tak kuasa tersenyum, merasa penuh kasih sayang dan kehangatan. Hal itu mengingatkannya pada masa-masa ketika mereka masih pelajar, juga di tempat ini, di bawah langit berbintang yang serupa. 10 tahun telah berlalu, dan sungguh beruntung mereka masih bersama. Keduanya berdiri bersandar satu sama lain di samping mobil, membawa getaran seperti pertama kali jatuh cinta. Ding Ran menatap mata Jiang 11 Le, berbisik bahwa ada bintang di matanya. 11 Le tersenyum, teringat ketika mereka masih di sekolah menengah, Ding Ran juga pernah mengatakan kalimat yang persis sama. Namun Ding Ran menegaskan bahwa segalanya kini sudah berbeda. Ketika 11 Le bertanya apa yang berbeda, Ding Ran canggung tetapi akhirnya mengakui bahwa ia masih menyukainya. Keduanya berciuman, tenggelam dalam momen romantis. Tetapi mereka tidak menyangka akan kepergok oleh BBC, sang tetangga. BBC menggoda, bertanya apa yang mereka lakukan dan menegaskan bahwa ia bukan orang luar, jadi tidak perlu menyembunyikan masalah punya pacar. Ketika Jiang 11 Le masih bingung bagaimana menjelaskan, Ding Ran tiba-tiba menggenggam tangannya dan mengakui hubungan mereka berdua. Hal ini membuat Jiang 11 Le khawatir karena tidak tahu harus berkata apa kepada ibunya jika hal ini sampai ke telinga ibunya. Malam sebelumnya, di reuni kelas, Jiang 11 Le minum terlalu banyak dan Ding Ran yang mengantarnya pulang. Dalam perjalanan pulang, dalam keadaan mabuk, Jiang 11 Le tiba-tiba mencium Ding Ran dan sejak saat itu, hubungan di antara mereka mulai berubah. Ding Ran tidak sengaja melihat dua buku di rak buku dalam kamar. Hal ini membuatnya langsung teringat akan masa lalu. Dulu, Jiang 11 Le pernah sangat gembira saat menemui Ding Ran dan berbagi bahwa ia telah menemukan nama pemuda itu muncul di dua buku ketika meletakkan keduanya bersisian. Tetapi saat itu, Ding Ran tidak mengerti makna tersembunyi di baliknya. Ia hanya menjawab sederhana bahwa namanya muncul seperti itu juga menarik. Baru sekarang, Ding Ran menyadari bahwa Jiang 11 Le telah menyukainya sejak 10 tahun yang lalu. Kesadaran yang terlambat ini membuatnya merasa sangat menyesal karena telah melewatkannya. Pagi berikutnya, Jiang 11 Le karena minum terlalu banyak pada malam sebelumnya, tidak ingat dengan jelas apa yang terjadi. Ia bertanya kepada Lu Liu apakah ia melakukan sesuatu yang memalukan karena merasa tatapan Ding Ran padanya agak aneh. Namun, Lu Liu sedang tenggelam dalam cintanya sendiri, tidak memperhatikan kekhawatiran Jiang 11 Le, meninggalkannya dengan perasaan kesal dan tidak tenang. Setelah sarapan, Ding Ran mengantar Jiang 11 Le mengunjungi kembali sekolah lama. Dalam perjalanan, ia mengingatkan kenangan masa-masa kelas 12 ketika mereka sering bertemu di gerbang desa. Jiang 11 Le teringat saat-saat sepeda
miliknya rusak dan ia harus berjalan kaki ke sekolah. Dingran juga ingat jelas bahwa sepeda itu seolah rusak sepanjang tahun tanpa diganti. Hal yang Jiang 11 Luo tidak tahu adalah bahwa pertemuan-pertemuan kebetulan itu semuanya diatur dengan sengaja oleh Dingran. Sepeda yang rusak hanyalah alasan agar ia bisa meluangkan waktu lebih banyak untuk berjalan bersamanya di jalan menuju sekolah setiap pagi. Di tempat penuh kenangan ini, karena kesalahpahaman tahun lalu, Dingran kehilangan Jiang 11 Luo. Hari ini, di tempat yang sama, ia memutuskan untuk merebut kembali cinta yang telah ia lewatkan selama 10 tahun. Tepat ketika Dingran hendak menyatakan perasaannya kepada Jiang 11 Luo, tiba-tiba ia melihat BBC dari kejauhan sehingga ia langsung berpikir untuk segera pergi dari tempat ini. Tak disangka, karena terburu-buru pergi, Jiang 11 Luo malah tergelincir sembarangan. Untungnya, Dingran bereaksi sangat cepat, segera mengulurkan tangan menariknya, menyelamatkannya agar tidak jatuh ke air. Momen itu memperpendek jarak di antara mereka berdua. Dingran menatap gadis yang telah ia cintai selama 10 tahun dan pada saat itu, ia tidak bisa menahan diri lagi, lalu mencium Jiang 11 Luo. Ketika Jiang 11 Luo masih terkejut setelah apa yang baru saja terjadi, BBC tiba-tiba muncul dari belakang. Ia panik dan tidak sengaja mendorong Dingran ke kolam renang. Inilah juga yang menjadi awal dari kisah antara mereka berdua. Setelah kembali ke rumah, Jiang 11 Luo berusaha menenangkan diri, berkata pada dirinya sendiri bahwa ia tidak bisa terus tenggelam dalam hubungan rumit dengan Dingran. Namun ketika ia baru saja memutuskan demikian, Dingran datang mencarinya, membuat semua emosi membingungkan kembali membanjiri. Ia menawarkan untuk berbicara tentang apa yang terjadi di kolam renang, tetapi Jiang 11 Luo menolak dan menegaskan bahwa ia tidak ingat apa-apa. Kedekatan Dingran membuat Jiang 11 Luo begitu tegang, hingga ia jatuh terduduk di ranjang. Dalam ruangan yang dipenuhi ketegangan, tatapan mata keduanya bertemu dan suasana di antara mereka seolah terseret ke dalam arus emosi yang kuat. Keduanya tidak bisa menahan diri dan akhirnya mereka saling berciuman penuh gairah. Namun, ketika Jiang 11 Luo tiba-tiba membuka matanya, ia menyadari bahwa semua itu hanyalah mimpi. Ketidakjelasan tentang alasan mengapa ia memimpikan mimpi itu semakin membuatnya bingung. Dan sejak saat itu, Jiang 11 Luo sengaja menghindari Dingran, melihat sikap menjaga jarak Jiang 11 Luo. Dingran tidak ingin menunda lagi, ia mengumpulkan semua keberanian untuk menyatakan cinta, mengatakan terus terang bahwa ia menyukainya. Tapi di hadapan pernyataan cinta yang mengejutkan ini, Jiang 11 Luo berpikir bahwa Dingran hanya sedang bermain-main, sehingga ia bergegas lari ke atas untuk menghindar. Namun, Dingran tidak mudah menyerah, ia mengejar Jiang 11 Luo ke atas dan bertanya apakah ia mau turun ke bawah untuk minum teh bersamanya. Setelah ragu-ragu, Jiang 11 Luo setuju dan keduanya pun turun ke bawah. Dalam percakapan, Jiang 11 Luo dengan penasaran bertanya mengapa Dingran memilih menjadi dokter spesialis ortopedi. Dingran berbagi bahwa sejak kecil ia selalu suka membuat rencana untuk segala hal, tetapi ada satu hal yang meskipun ia merencanakannya dengan sangat matang, selalu terjadi di luar dugaan, yaitu urusan menyatakan cinta padanya. Oleh karena itu, ketika tiba saatnya memilih spesialisasi, ia tidak memilih secara spesifik melainkan menerima pembagian tugas, dan akhirnya, ia ditugaskan ke bagian ortopedi. Setelah itu, Dingran mengumpulkan seluruh keberanian untuk menyatakan cinta lagi, tetapi terpotong oleh Lu Liu yang baru saja kembali. Meskipun Jiang 11 Luo sudah memahami perasaan Dingran, ia tetap tidak berani menerima dengan mudah. Alasannya terletak pada masa lalu, ketika hanya karena satu kalimat keduanya berdebat selama 10 tahun, ia selalu merasa bahwa Dingran tidak benar-benar menyukainya sebanyak yang ia harapkan. Agar keduanya memiliki lebih banyak waktu untuk memikirkan hubungan mereka, Jiang 11 Luo memutuskan untuk pergi bersama Lu Liu dan kembali ke kota. Ketika Dingran kembali setelah seminar, ia menemukan rumah itu kosong, hanya tersisa secari kertas pesan dari Jiang 11 Luo. Jiang sudah kuantar pulang ke rumah BBC. Dingran dengan getir menyadari bahwa bahkan anjing pun tidak tinggal bersamanya. Setelah kembali dari kampung halaman, Dingran segera menemui Jiang 11 Luo untuk menanyakan keputusannya. Ketika mendengar Jiang 11 Luo menjawab bahwa ibunya akan menikah dengan ayahnya, ia menjelaskan bahwa hubungan di antara mereka seharusnya hanya sebatas menjadi bagian dari keluarga yang sama. Dingran tidak bisa menerima alasan itu, ia bertanya langsung kepada Jiang 11 Luo, tetapi ia menegaskan mereka tidak bisa saling mencintai. Alasan yang ia berikan adalah karena sebentar lagi mereka akan menjadi saudara tiri saat orang tua mereka menikah. Meskipun Dingran berusaha meyakinkan bahwa hal itu tidak penting, dan cinta tetaplah cinta. Namun Jiang 11 Luo percaya bahwa anak-anak yang saling mencintai ketika orang tua menikah lagi akan menciptakan kekacauan dan sulit diterima di mata orang luar. Tidak dapat meyakinkannya dengan kata-kata, Dingran memutuskan untuk bertindak lebih keras. Ia tiba-tiba memeluk erat Jiang 11 Luo dan mengungkapkan perasaan yang kuat, membuat gadis itu tidak bisa menahan rasa bingung dan malu. Namun, ketika ia bersiap untuk menciumnya, Jiang 11 Luo menginjak kakinya dengan keras, membuatnya kesakitan. Jiang 11 Luo bereaksi cepat, mengatakan bahwa tindakan Dingran tidak berbeda
berbeda dengan apa yang sering ia lihat di drama televisi. Tetapi Jiang 11 Luo tidak mudah menerima dan bercanda bahwa jika ia bertemu orang yang ia benci, ia tidak akan ragu untuk memukul mereka. Namun, Ding Ran tidak menyerah, ia terus mengejar Jiang 11 Luo dengan gigih. Ia sering membawakan makanan larut malam untuknya setiap kali ia lembur dan menyiapkan sarapan mewah agar ia merasa diperhatikan. Hal ini membuat Jiang 11 Luo merasa bingung sekaligus tertekan. Untuk membalas kegigihan Ding Ran, Jiang 11 Luo memutuskan untuk mengerjainya. Ia meraih tangan Ding Ran dan memaksa tangannya ke lehernya sendiri, lalu berpura-pura berteriak keras bahwa Ding Ran sedang mencekiknya. Ding Ran panik, bergegas menjelaskan kepada ayahnya bahwa itu hanya salah paham. Keesokan harinya, ayah Ding dan ibu Jiang 11 Luo memutuskan untuk pergi berlibur, khawatir bahwa selama ketidakhadirannya, Jiang 11 Luo bisa diintimidasi oleh Ding Ran. Sebelum pergi, ia memberinya sekotak permen karet iseng dan berpesan bahwa Ding Ran sangat takut pada kecoa. Ia berkata bahwa jika Ding Ran membuatnya marah, ia hanya perlu menggunakan kotak permen itu untuk menunjuknya. Setelah memasuki kamar Ding Ran, Jiang 11 Luo berniat menggunakan kotak permen yang diberikan ayah Ding untuk mengerjainya. Namun tak disangka, ia secara tidak sengaja menemukan buku rencana Ding Ran, yang di dalamnya mencatat semua hal yang berkaitan dengan mereka berdua, mulai dari pertemuan hingga perasaannya. Membaca barisan tulisan itu, Jiang 11 Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis sekaligus tertawa karena kebodohan dan perhatian Ding Ran. Tepat saat itu, ia menerima telepon dari Qi Fei yang memberitahu bahwa Ding Ran baru saja mengalami kecelakaan. Sangat khawatir, Jiang 11 Luo bergegas lari ke lokasi kejadian. Di sana, ia menemukan bahwa kedua pria itu sedang berakting. Ding Ran meminta Qi Fei untuk tidak memberitahunya, tetapi Qi Fei, dalam kondisi tegang, tidak bisa menyimpan rahasia tentang kecelakaan pingsannya Ding Ran. Jiang 11 Luo curiga tetapi tetap khawatir. Ia membawa Ding Ran pulang. Setibanya di rumah, Ding Ran bertindak lebih nekat lagi, berbaring sepenuhnya di pangkuan Jiang 11 Luo, tidak mau bangun. Di hadapan situasi ini, Jiang 11 Luo merasa bingung sekaligus tidak berdaya. Akhirnya, tidak ada pilihan lain, ia mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Ia mengatakan bahwa selama ini, ia selalu menyukai Ding Ran, sejak ia masih sekolah di kampung halaman hingga sekarang. Ia berbagi bahwa malam pertama Ding Ran menyatakan cinta, ia tidak bisa tidur karena ia berpikir Ding Ran hanya sedang bercanda. Ia tidak bisa percaya bahwa Ding Ran menyukainya. Jiang 11 Luo juga menambahkan, pertemuan-pertemuan yang dianggap kebetulan sebenarnya telah direncanakan Ding Ran sebelumnya. Namun ia ingin Ding Ran menunjukkan perasaannya lebih jelas, daripada hanya meninggalkan tanda-tanda yang samar, yang membuatnya tidak bisa merasakan. Mendengar kata-kata ini, Ding Ran akhirnya menyadari kesalahannya. Ia terlalu angkuh dan tidak mengungkapkan perasaan dengan benar, menyebabkan hubungan di antara mereka berdua berlarut-larut dalam kesalahpahaman selama 10 tahun. Ding Ran memeluknya erat dari belakang dan mengakui bahwa harga dirilah yang membuatnya menolak pernyataan cintanya di masa lalu. Ia menyesal karena telah menyia-nyiakan waktu dengan rencana-rencana yang tidak berarti, membuat mereka berdua saling kehilangan. Ding Ran memohon Jiang 11 Luo untuk memberinya satu kesempatan untuk menebusnya, menegaskan bahwa satu kesempatan saja sudah cukup baginya untuk membuktikan perasaannya. Jiang 11 Luo bertanya balik, kalau begitu berikan aku satu alasan, mengapa aku harus bersamamu? Ding Ran menjawab dengan tulus, Jiang Sile, ada begitu banyak kisah cinta yang ingin aku lalui bersamamu, saking banyaknya hingga aku ingin mencintaimu seumur hidupku. Kata-kata ini membuat Jiang Sile terharu dan gembira. Akhirnya, mereka berdua menjalin hubungan yang manis. Namun, tepat saat mereka hendak menikmati momen bahagia bersama, ayah Ding Ran tiba-tiba pulang ke rumah untuk mengambil kartu identitasnya, membuat keduanya merasa canggung karena tertangkap dalam situasi sulit. Karena takut terlambat pesawat, ayah Ding Ran buru-buru berlari ke kamar untuk mencari kartu identitasnya. Dalam kepanikan, Ding Ran memberi isyarat kepada Jiang Sile untuk bersembunyi di kamar mandi. Namun tanpa sengaja, dia menyentuh sakelar dan mematikan semua lampu di kamar, menimbulkan kecurigaan. Ayah Ding Ran langsung bertanya apakah ada orang di kamar dan Ding Ran cepat menyangkal, berbohong bahwa sistem listrik sedang bermasalah. Namun, ayahnya tetap tidak percaya dan bersikeras untuk memeriksa. Tepat pada saat itu, ibu Jiang Sile masuk, mendesak ayah Ding agar segera berangkat karena waktunya tidak banyak. Ayah Ding dengan enggan mengurungkan niatnya untuk memeriksa dan ketika kedua orang tua telah meninggalkan rumah, Jiang Sile dan Ding Ran baru bisa bernapas lega. Setelah itu, Ding Ran bertanya kepada Jiang Sile mengapa dia tidak berani mengumumkan hubungan mereka. Dia harus membuat keputusan yang sangat besar untuk sampai pada hari ini. Karena itu, dia khawatir jika sekarang mengungkapkan hubungan mereka, mungkin akan menimbulkan lebih banyak masalah. Dia mengusulkan untuk menunggu waktu yang tepat setelah orang tua mereka menikah baru mengatakannya. Ding Ran terpaksa setuju, memulai kisah cinta rahasia di antara mereka berdua. Namun belum sempat bernapas lega, ibu Jiang Sile tiba-tiba pulang lebih awal dari perjalanan. Dalam kepanikan, Jiang Sile menendang Ding Ran dari tempat tidur dan berpura-pura baru bangun. Dia cepat
memeluk ibunya, berpura-pura rindu dan ketika ibunya berniat menarik tirai jendela, dia menahan tangannya, khawatir ibunya akan menemukan Dingran yang sedang bersembunyi di kamar. Untuk menipu ibunya, dia pura-pura sakit perut dan meminta ibunya pergi ke rumah sebelah untuk mengambil obat. Begitu ibunya keluar dari kamar, dia segera menghampiri Dingran di bawah tempat tidur, meminta maaf atas tindakannya yang kasar tadi. Masalah berlanjut menjadi rumit ketika ibu Jiang Sile tiba-tiba bertanya apakah dia hamil, setelah menemukan beberapa buku tentang perawatan anak di kamar. Alih-alih menyalahkan, ibunya malah ingin bertemu dengan calon menantunya, membuat Jiang Sile tidak bisa menahan rasa bingung. Dia cepat menjelaskan bahwa buku-buku itu milik Lu Liu dan dia hanya membelikannya untuk temannya. Setelah mendengar itu, seisi rumah bernapas lega tetapi juga tidak bisa menyembunyikan kekecewaan. Situasi tampaknya makin tegang ketika orang tua Jiang Sile dan Dingran terus membahas masa lalu romantisnya. Dalam kebingungan, dia mengedipkan mata memberi isyarat kepada Dingran untuk menyelamatkannya dari bahaya. Langsung mengerti, keduanya mulai memainkan adegan pertengkaran di depan orang tua mereka, membuat kedua orang tua khawatir dan harus melerai. Mengakhiri drama, mereka cepat mencari cara untuk menghabiskan waktu berdua saja. Bahkan pergi membeli kecap pun menjadi alasan bagi mereka untuk kabur dari rumah. Ketika Jiang Sile dan Dingran kembali di depan pintu rumah, Dingran masih ingin melanjutkan untuk lebih dekat sedikit lagi. Namun, tiba-tiba ayah Dingran keluar dan menyaksikan adegan mereka berdua secara langsung. Jiang Sile cepat bereaksi dengan mendorong Dingran mepet ke dinding, pura-pura bersikap tegas. Dingran diperingatkan untuk tidak membuatnya marah, jika ditambah lagi tenaganya, tangannya akan patah. Di hadapan akting yang sangat meyakinkan ini, ayah Ding hanya bisa terkejut, tidak bisa berkata-kata. Pagi berikutnya, ibu Jiang Sile tidak sengaja mendengar putrinya berbicara di telepon dengan wajah malu-malu. Hal ini membuatnya curiga putrinya sedang jatuh cinta. Segera, dia menelepon ayah Ding untuk berbagi kabar gembira. Keduanya memutuskan untuk diam-diam mengawasi Jiang Sile dan benar seperti yang diperkirakan. Mereka melihatnya sedang bermesraan dengan seorang pria berpakaian hitam. Saat keduanya bersiap untuk berciuman, ibu Jiang tanpa sengaja tersandung panci, membuat Dingran panik berbalik dan lari. Dia bertanya, "Kenapa pacarmu lari?" Jiang Sile cepat menyangkal bahwa tidak ada pacar dan ibunya hanya salah lihat. Namun, baik ibu maupun ayah tidak percaya dan terus bertanya-tanya. Dia terpaksa menjelaskan bahwa orang itu hanyalah orang lewat yang bertanya. Meskipun begitu, penjelasan Jiang Sile membuat ibunya semakin curiga dan percakapan menjadi lebih tegang. Setelah pulang ke rumah, ibu dan anak itu terlibat pertengkaran besar. Ibu Jiang Sile berpikir bahwa putrinya telah melakukan sesuatu yang tidak benar karena berpacaran secara diam-diam seperti itu. Meskipun disalahpahami ibunya, Jiang Sile memutuskan hanya akan menjelaskan semuanya setelah ibunya dan ayah Dingran resmi menikah. Tak disangka, saat bersih-bersih, ibu Jiang menemukan bahwa sarung selimut Dingran memiliki motif yang sama dengan bantal di rumahnya, membuatnya semakin curiga. Akhirnya, dia tidak bisa diam lagi dan langsung bertanya kepada Jiang Sile tentang hubungannya dengan Dingran saat sarapan keesokan harinya. Menghadapi terus terangan ibunya, Jiang Sile dan Dingran tidak punya alasan lagi untuk menyembunyikan. Mereka mengakui bahwa sudah lama saling mencintai tetapi tidak berani mengumumkan karena takut memengaruhi hubungan antara orang tua. Jiang Sile menjelaskan bahwa dia tidak ingin ibunya karena urusan mereka berdua lalu mengorbankan kebahagiaan dengan ayah Dingran. Namun ibu Jiang malah tidak terduga mendukung hubungan ini. Dia berkata bahwa mereka tidak berniat mengorbankan kebahagiaan diri sendiri demi menyenangkan anak-anak. Jika mereka berdua sudah saling mencintai, kalau begitu menikahlah bersama. Kata-kata ibu membuat semua orang di rumah gembira. Akhirnya, seluruh keluarga memutuskan akan mengadakan upacara pernikahan bersama untuk ke-6 orang. Setelah pernikahan, Jiang Sile dan Dingran berbulan madu bersama di kampung halaman. Sementara itu, ayah Dingran dan ibu Jiang Sile juga menemukan kembali momen romantis dengan perjalanan mereka sendiri. Akhirnya, cinta Jiang Sile dan Dingran berbuah manis setelah bertahun-tahun kehilangan irama. Keduanya menyadari bahwa meskipun datang terlambat, begitu telah menemukan satu sama lain, mereka tidak akan pernah melepaskannya lagi. Film berakhir di sini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.